Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat madrasah? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap ceria, dan berbahagia bersama keluarga di rumah. Jumpa lagi dengan saya, Bu Konita, dalam mata pembelajaran Akidah Akhlak, Bab 1 PB2. Kita akan membahas tentang bersyukur, ya. Pada bab 1 ini, PB2 ini, bagaimana cara kita bersyukur. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan yang pertama, setelah anak-anak mempelajari tentang bersyukur, diharapkan anak-anak bisa memahami makna sikap bersyukur dengan tepat. Makna itu arti, ya, arti sikap bersyukur. Nah, kemudian tujuan yang kedua pada pembelajaran hari ini, yakni mengkomunikasikan contoh perilaku syukur dengan baik dan benar. Ini adalah tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Tetap simak video pembelajaran kita, ya, di channel Nita Spasi RCA. Kita belajar bersama-sama, ya. Dan selalu tetap semangat, mesti kita belajar dalam kondisi pandemi saat ini. Kita harus banyak berdoa, memohon kepada Allah agar kita senantiasa selalu berada di dalam lindungan Allah. Itu harapan kita semua, agar kita senantiasa bisa beribadah dan belajar dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita memasuki pada materi, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah, agar nantinya pembelajaran pada hari ini bisa diberikan kemudahan dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mari kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak hebat madrasah, pada PB1 kita sudah belajar tentang makna bersyukur. Apa itu bersyukur? Yaitu bersyukur itu berterima kasih atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, kita harus tahu nikmat apa saja yang diberikan kepada kita. Nah, di sini ada macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Nah, setiap detik, setiap waktu kita sudah diberi nikmat oleh Allah, baik berupa nikmat jasmani dan juga nikmat rohani. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas tentang nikmat jasmani. Nah, jasmani itu apa? Berarti nikmat yang berhubungan dengan tubuh kita atau badan kita. Nah, misalkan apa nikmat yang berupa nikmat jasmani itu? Nah, seperti ini ya. Yang pertama, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu kita bisa bernafas karena jantung kita pada sampai detik ini masih bisa memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga kita masih bisa bernafas. Itu adalah nikmat jasmani. Kita dikasih telinga, ya, kita dikasih telinga untuk mendengar. Kalau misalkan telinga kita buntu, ya, tidak bisa mendengar, repot apa enggak? Tentunya susah, ya. Nah, makanya kita harus banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kita diberi mata. Nah, kita diberi mata untuk apa? Untuk melihat. Berarti cara mensyukurinya bagaimana? Dengan melihat hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang baik. Nah, kalau misalkan mata kita nggak kelihatan satu, jangankan nggak kelihatan,
kemasukan debu saja itu sudah susah, apalagi tidak kelihatan. Itu adalah nikmat yang kita sering melupakannya. Nah, kemudian kita diberi kaki untuk berjalan. Berarti bagaimana cara mensyukurinya? Kita harus menggunakan kaki untuk berjalan menuju kebaikan. Itu yang berhubungan dengan nikmat jasmani ya, yang berhubungan dengan tubuh. Dikasih mulut berarti untuk berbicara yang baik, dikasih hidung untuk mencium bau yang baik. Itu adalah nikmat jasmani. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mensyukurinya? Seperti yang Bu Guru tadi sebutkan, cara mensyukurinya kalau kita dikasih tangan, mata, hidung, maka kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dikasih mata, kita gunakan untuk melihat yang baik. Dikasih telinga, kita juga harus mendengarkan yang baik. Kemudian bagaimana? Selain itu, menjaga kebersihan tubuh agar kita tidak terkena penyakit. Itu cara mensyukuri nikmat jasmani ya. Nah, kita harus menjaga seluruh anggota tubuh kita agar tetap sehat. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak boleh sembarangan. Sudah dikasih tangan, sudah dikasih telinga, sudah dikasih kaki, kita gunakan semena-mena atau seenaknya, itu tidak boleh ya. Kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, selain itu kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan jangan lupa selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah cara kita mensyukuri nikmat jasmani. Nah, di sini ada beberapa gambar ya yang nantinya kalian diskusikan bersama ayah dan bunda di rumah ya. Di sini ada gambar yang pertama, ini jalan-jalan di pematang sawah. Terus ini foto bersama setelah istirahat. Nah, kemudian ini penjelajahan pramuka ya. Dan di sini ada sholat berjamaah. Nah, kalian diskusikan dengan di sini ada teman sebangkumu karena pada saat ini kita belajarnya di rumah, maka yang diajak diskusi adalah ayah dan bunda. Apa yang didiskusikan? Dari gambar ini, setelah kalian mengamati gambar ini bersama ayah dan bunda, maka hikmah yang bisa didapatkan ketika melakukan kegiatan seperti pada gambar tersebut apa saja itu ditulis ya. Misalkan manfaat, hikmah itu adalah manfaat ya, sama dengan manfaat. Misalkan jalan-jalan, itu hikmahnya apa? Jalan-jalan di tengah sawah, kemudian ini berolahraga, hikmahnya apa? Nah, nanti itu didiskusikan bersama ayah dan bunda dan ditulis, hasil diskusinya ditulis di buku. Seperti biasa ditulis dan difoto kemudian dikumpulkan ya. Format pengumpulannya, pengumpulan tugas jangan lupa tulis nama lengkap, kelas, mapel apa, bab berapa, dan PB berapa. Itu format pengumpulan tugas ya. Jangan sampai lupa. Baik, kita kembali kepada nikmat yang kedua, yaitu nikmat rohani ya. Nikmat rohani ini adalah nikmat yang tidak terlihat. Kalau jasmani tadi itu terlihat ya, kita kasih tangan, pokoknya yang berhubungan dengan tubuh kita. Sedangkan nikmat rohani itu gimana? Nikmat rohani itu nikmat yang tidak terlihat ya. Contohnya apa? Kita bisa memiliki iman Islam. Nah, itu merupakan nikmat. Kalau kita tidak punya iman, alangkah tidak bergunanya. Memiliki ilmu pengetahuan ya, itu merupakan contoh nikmat rohani. Kemudian bisa merasakan hal yang baik dan buruk. Nah,
mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu adalah salah satu nikmat rohani. Kemudian bagaimana cara kita mensyukuri nikmat rohani tersebut? Ya, bagaimana? Ada yang bisa? Yaitu tadi, salah satunya adalah rajin beribadah, kemudian semangat bekerja. Itu adalah cara mensyukuri nikmat rohani. Kemudian berbicara dengan sopan santun, mematuhi aturan yang ada di sekolah maupun di rumah, itu adalah cara kita mensyukuri nikmat rohani. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, nikmat rezeki. Nikmat rezeki itu apa? Segala yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Tidak hanya nikmat itu tidak hanya berupa mobil, uang, itu tidak ya. Tetapi itu salah satu nikmat yang ketiga, yaitu nikmat rezeki. Misalkan, contohnya seperti apa? Kita dikasih mobil, motor, kita bisa naik motor, naik mobil, makan makanan yang enak dan bergizi, kemudian bisa mencukupi perlengkapan sehari-hari, itu adalah termasuk nikmat rezeki. Bagaimana cara mensyukurinya? Nah, bagaimana? Ada yang bisa, anak-anak? Baik. Cara mensyukuri nikmat rezeki itu adalah yang pertama, ya, kita harus dan wajib mengeluarkan zakat untuk harta benda kita. Karena apa? Tidak semua harta yang kita miliki itu milik kita semua, tetapi ada sebagian milik orang lain. Cara menyampaikannya gimana? Cara memberikannya gimana? Yaitu tadi dengan cara membayar zakat. Kemudian membantu setiap orang yang membutuhkan, itu adalah cara mensyukuri nikmat rezeki. Selalu bersedekah setiap waktu. Nah, itu nanti kalian baca sendiri ya. Nah, itu kalian baca sendiri, kalian pahami dengan baik dan benar. Nah, cara mensyukurinya. Baik, di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, tadi lembar kerja yang pertama, sekarang lembar kerja yang kedua. Ayo lakukan. Nah, di sini ayo kita selalu bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan dengan cara mengucap alhamdulillah. Ayo kita syukuri nikmat harta dengan menafkahkan di jalan yang baik. Nah, ini harus kita lakukan setiap hari. Kemudian, ayo kreasi. Di sini ada tugasnya kalian, ya. Tulis kalimat alhamdulillahirabbil alamin di buku gambar. Nanti dibuat kaligrafi ya. Kalian tahu kaligrafi? Nah, tulis Arab yang indah, itu namanya kaligrafi. Kemudian diwarnai dengan bagus. Tentunya bisa minta bantuan ayah dan bunda. Tetapi ingat, jangan ayah atau bundanya yang mengerjakan. Ayah dan bunda hanya mendampinginya. Oke. Itu ya anak-anak hebat madrasah, tugas kalian pada PB2 ini ya. Tetap semangat belajar meski kita belajar dalam kondisi pandemi saat ini. Jangan sampai berputus asa ya. Nah, kalau misalkan ada materi yang ketinggalan, anak-anak bisa membukanya lagi atau melihatnya lagi di channel YouTube Nita spasi RCA. Itu ya. Jangan lupa. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Tetap pada channel Nita spasi RCA. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.